Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di video kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab ilmu nahwu bab yang kedua. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi di bab 2 ini yaitu kita akan belajar mengenai kalimat inti jumlah fi'liyah. Baik, jadi tatarannya adalah kemarin dari kata, kemudian kita naik tingkat ke kalimat. Nah, kalimat inti dalam bahasa Arab itu minimal terdiri dari 2 kata. Baik, jumlah itu bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Sedangkan jumlah ismiyah merupakan kalimat yang diawali dengan isim atau nomina. Baik, coba kita lihat di sini contohnya. Untuk jumlah fi'liyah, polanya adalah fi'il, kemudian diikuti isim. Jadi fi'il dulu baru isim. Contohnya, jalasa Ahmadu. Ahmad telah duduk. Nah, jalasa ini fi'il. Kemudian Ahmadu ini isim. Kemudian kita pindah ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini ada 2 pola. Yang pertama, isim terdiri atas isim dan isim. Contohnya, anta mudarrisun. Kamu adalah seorang pengajar. Ini anta yang pertama, isim. Mudarrisun ini juga isim. Polanya isim dan isim. Baik, kita lanjutkan pola yang kedua, yaitu isim dan fi'il. Jadi ini isimnya terlebih dahulu. Isimnya Ahmadu, fi'ilnya jalasa. Ahmadu jalasa artinya Ahmad telah duduk. Jadi minimal terdiri atas 2 kata. Bisa fi'il isim, atau isim-isim, atau isim fi'il. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Lalu, apa bedanya dari kalimat berikut? Kita punya contoh kalimat Ahmad telah duduk. Bahasa Arabnya yang pertama jalasa Ahmadu. Yang kedua Ahmadu jalasa. Nah, ini masing-masing artinya sama, yaitu Ahmad telah duduk. Yang satu ini tersusun dari jumlah fi'liyah karena fi'ilnya didahulukan. Ini fi'ilnya terlebih dahulu. Fi'il, Ahmadunya isim. Kemudian yang kedua ada Ahmadu jalasa. Ahmadu ini isim. Jalasanya ini adalah fi'il. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan pertama adalah jika suatu kalimat mengandung fi'il atau ada kata kerjanya, maka diutamakan menggunakan pola jumlah fi'liyah. Yang ini. Nah, kalau yang jumlah ismiyah bagaimana? Jumlah ismiyah itu biasanya untuk memberikan penekanan. Kita lihat di sini contohnya Ahmadu jalasa. Nah, yang mau dijelaskan ini Ahmad.
Yang duduk ini loh Ahmad, bukan Zaid atau bukan juga Muhammad. Yang duduk adalah Ahmad. Jadi memberikan penekanan pada si subjeknya ini, si Ahmad. Baik. Kemudian jika teman-teman ingin membuat pola isim dulu baru fi'il, maka harus mengikuti kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Jadi nanti masing-masing jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu ada kaidahnya tersendiri. Jadi tidak bisa dicampur adukkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, jumlah fi'liyah. Kita akan membahas jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Jumlah fi'liyah terbagi menjadi dua, berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Yang pertama ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek. Yang kedua ada fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak butuh objek. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Contohnya, qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad membaca Al-Qur'an. Oke. Polanya qara'a sebagai fi'il, Ahmadu sebagai fa'il, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Fi'il itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il itu predikat. Fa'il itu sebagai subjek atau pelaku. Maf'ul bih objek. Jadi polanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesia nanti susunannya seperti ini. Ahmad, subjek, membaca, predikat, Al-Quran, objek, SPO. Nah, kalau fi'il lazim bagaimana? Fi'il lazim yaitu yang tidak butuh objek. Jadi, polanya hanya ada jalasa, fi'il, Ahmadu, fa'il. Ahmad duduk. Oke, fi'il tadi adalah predikat, fa'il adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ahmad, subjek, duduk, predikat. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi untuk yang mudzakkar. Nah, bagaimana kalau kalimatnya muannas? Oke, kita cek bawah. Fi'il lazim, jalasat Fatimatu. Fatimah duduk. Jalasat sebagai fi'il, Fatimah sebagai fa'il. Bisa dimengerti ya? Jadi susunannya untuk fi'il lazim adalah fi'il, fa'il. Kemudian fi'il muta'addi, contoh yang kedua. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana. Fatimah membaca Al-Qur'an. Polanya qara'at fi'il, Fatimah sebagai fa'il, fa'il mu'annas, dan Al-Qur'ana sebagai objek atau dalam istilahnya bahasa Arab maf'ulun bih. Oke, seperti ini. Fi'ilnya didahulukan baru fa'ilnya, karena ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Oke, sekarang kita akan membahas rumus atau pola kalimat dari fi'il lazim. Kita bahas yang sederhana saja, berarti yang tadi susunannya adalah fi'il dan fa'il. Oke, pola kalimat fi'il lazim. Kita hafalkan rumusnya dengan kalimat Fira dan Fara itu manis.
Kita ulang lagi, Vira dan Farah itu manis. Oke, sekali lagi, Vira dan Farah itu manis. Maksudnya apa? Vira, fi'il harus mufrad. Vira, fi'il harus mufrad. Yang kedua, Farah, fa'il atau subjeknya harus rofa. Fa'il harus rofa. Yang ketiga, manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenis. Maksudnya apa? Manis sama jenis. Berarti nanti ketika teman-teman membuat kalimat, ketika fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya pun harus mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya pun harus mu'annas. Seperti itu. Oke, kita baca contoh yang ada di sini. Jalasa al-muslimu. Jalasa al-muslimani. Jalasa al-muslimuna. Kemudian jalasat al-muslimatu. Jalasat al-muslimatani. Jalasat al-muslimatu. Oke, yang pertama, Vira, fi'il harus mufrad. Coba teman-teman perhatikan dulu subjek yang ada di sini ya. Oke, kita tulis ini fi'ilnya. Yang al-muslimu ke bawah ini fa'ilnya. Oke. Di sini al-muslimu seorang muslim, al-muslimani dua orang muslim, al-muslimuna tiga orang muslim atau lebih. Nah, ketika fa'ilnya ini baik satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih, fi'ilnya tetap harus bentuk mufrad atau satu. Tidak ada perubahan. Bentuk satu, mufrad. Begitu pula kalau mu'annas sama. Ini di sini al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatu. Ini muslimah satu orang, muslimah dua orang, muslimah tiga orang. Sudah duduk. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ketika fa'ilnya itu baik satu, dua, atau tiga, fi'ilnya harus tetap bentuk mufrad untuk perempuan, karena ini fa'ilnya perempuan. Berarti memakai ada ta'nis di belakang. Jalasat al-muslimatu, jalasat al-muslimatani, jalasat al-muslimatu. Oke. Ini juga membahas tentang manis ya, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, ini fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar semua. Fa'ilnya mudzakkar semua, fi'ilnya fa'ilnya mu'annas semua, fi'ilnya pun harus mu'annas semua. Nah, yang bagian fara ini apa? Fa'il harus dibaca rofa. Rofa itu apa? Ini. I'rab rofa di belakang tanda ini. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Ini tanda-tandanya. Ini al-muslimatu. Nah. Setelah ini kita akan pelajari satu persatu. Baik, kita ulang sekali lagi. Pola kalimat fi'il lazim rumusnya adalah Vira dan Farah itu manis. Vira, fi'il harus mufrad. Farah, fa'il harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Baik, kita akan belajar fi'il terlebih dahulu ya. Kita ulang pemahaman kita yang kemarin. Fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, fi'il madhi.
Yang pertama ada fi'il madhi atau fi'il yang menjelaskan tentang masa lampau. Fi'il mudhari, masa sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga ada fi'il amar yang artinya perintah. Baik, fi'il madhi. Contohnya, kata jalasa yang artinya telah duduk. Fi'il mudhari yajlisu, sedang atau akan duduk. Ijlis, duduklah. Ini dhamir ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tasrif lughawi, yaitu yang masing-masing dhamir 1 sampai 14 dari huwa sampai nahnu. Nah, di sini akan menjelaskan bahwasanya dalam jumlah fi'liyah fi'il harus dalam bentuk mufrad, maka harus menggunakan bentuk huwa dan hiya. Masih ingat tadi contoh ketika fa'ilnya baik itu 1, 2, atau 3, maka tetap fi'ilnya harus bentuk mufrad. Nah, mufrad di sini yang mana yang digunakan? Yaitu dalam tataran huwa untuk laki-laki, hiya untuk fa'il perempuan. Ini fa'il laki-laki, pakainya kata kerja yang ini, baris pertama. Kalau fa'ilnya itu perempuan, maka menggunakan hiya. Berarti di sini, kalau fi'il madhi berarti jalasat, ada tambahan ta'nis di belakang ini. Kemudian kalau fi'il mudhari menggunakan kata tajlisu, ada tambahan ta di depan. Tahu ya perbedaannya antara untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bentuk dasar jalasa dan mudhari'nya yajlisu, tambahannya ya untuk mudhari'. Kemudian untuk fi'il madhi muannas jalasat, fi'il mudhari'nya tajlisu. Tadi kita punya contoh jalasa al-muslimu, jalasa al-muslimani, jalasa al-muslimuna. Kalau jalasat al-muslimatu, jalasat al-muslimatani, dan jalasat al-muslimatu. Seperti itu. Baik, berikutnya ada yang menarik untuk dibahas di sini. Fa'il atau subjek. Nah, dalam bahasa Arab ini ada dua. Yang pertama, fa'ilnya disebutkan setelah fi'il. Contoh yang pertama tadi, jalasa Ahmadu, Ahmad duduk. Nah, ini adalah fa'il ya. Fa'ilnya disebutkan setelah fi'il. Nah, jenis yang kedua ini berbeda, yaitu melekat pada fi'il. Fa'ilnya melekat pada fi'il, berarti menyatu dalam satu kata ini. Ini seakan-akan adalah satu kata, tetapi sudah memuat fi'il dan fa'il sekaligus. Jalastu ini artinya saya duduk. Saya ini sebagai subjeknya, duduk sebagai predikatnya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, fa'il yang sudah melekat pada fi'il itu ada pada dhamir apa saja? Nah, di sini ada pada dhamir anta sampai nahnu. Ketika teman-teman membuat kalimat yang memuat dhamir berikut, maka cukup pakai yang ini, fa'il yang sudah melekat pada fi'il. Jadi, misalkan teman-teman akan membuat kalimat, kamu laki-laki duduk. Nah, cukup memakai jalasta. Atau kamu laki-laki sedang duduk. Berarti bahasa Arabnya tajlisu. Seperti itu. Oke, kita baca. Jalasta, jalastuma,
jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Kemudian fi'il mudhari' tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Ini dhamirnya sudah berurutan, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, diingat bahwa fa'il sudah melekat pada fi'il. Ini bagian mukhatab dan mutakalim. Mukhatab itu untuk dua, orang kedua, kata ganti orang kedua, dan mutakalim, kata ganti orang pertama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke fi'il amr. Fi'il amr ini juga masuk ke bagian fa'il yang sudah melekat pada fi'il. Contoh, jika teman-teman ingin membuat kalimat, kamu laki-laki duduklah, maka cukup dengan kalimat ijlis. Ini ijlis seakan-akan adalah satu kata, tetapi ini sudah memuat dua, yaitu subjek dan predikat. Oke, di sini untuk fi'il amr itu dhamirnya adalah ada 6, yaitu mukhatab. Perintah itu ditujukan kepada orang yang kita ajak omong. Mukhatab mudzakkar atau mukhatab lil muannas. Dhamirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau fi'il amrnya duduk, kita tasrif dari anta sampai antunna, kita baca ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Oke, kita pahami artinya. Ijlis artinya duduklah kamu laki-laki. Kita nyuruh, misalkan nih adik kita laki-laki, duduklah kamu laki-laki, bilangnya ijlis. Nah, kalau adik kita sama temennya, kita bilang ijlisa, duduklah kamu berdua. Nah, kalau temennya ini banyak, kita bilangnya ijlisu, duduklah kalian. Nah, kalau ijlisi ini untuk perempuan, berarti misalnya kita punya adik perempuan, kita suruh duduk, bilangnya ijlisi, duduklah kamu perempuan. Kalau dia sama temennya, berarti ijlisa, duduklah kamu berdua. Atau temannya banyak, bilangnya ijlisna, duduklah kalian semua perempuan. Seperti itu. Oke, baik, kita bahas lagi. Di sini tanda rofa. Tanda rofa. Tadi masih ingat bahwa fa'il itu harus rofa. Fa'il itu harus rofa. Nah, tandanya apa? Kalau isim mufrad itu ditandai dengan dhammah. Contohnya, jalasa al-muslimu. Seorang muslim telah duduk. Nah, tandanya dhammah ini. Jalasat al-muslimatu. Telah duduk seorang muslimah. Tandanya dhammah. Ingat ya, i'rab. Tanda i'rab. I'rab itu berada di akhir. Atau harokat akhir. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di akhirnya. Kemudian isim musanna. Contohnya, jalasa al-muslimani, telah duduk dua orang Islam. Tandanya adalah dengan alif. Kemudian isim musanna
Contoh untuk perempuan, jalasat al-muslimatani. Tandanya juga dengan alif. Berikutnya, isim yang 5. Tandanya wawu. Contohnya, jalasa abuka, ayahmu telah duduk. Nah, ini ada wawunya. Oke, masih ingat ya, kemarin i'rob itu ada 2, yaitu perubahannya bisa berupa harokat dan bisa berupa huruf. Nah, kalau di sini berarti kalau berupa harokat contohnya di isim mufrad. Isim mufrad. Kalau huruf ini contohnya ada di musanna. Juga isim 5 atau dalam bahasa Arabnya asmaul khomsah. Baik, kita lanjutkan tanda rofa berikutnya. Jamak. Jika fa'ilnya berupa jamak mudzakkar, maka ditandai dengan wawu. Contoh katanya, jalasa al-muslimuna. Jalasa ini fi'il, al-muslimuna fa'ilnya. Karena jamak mudzakkar salim, maka ditandai dengan wawu. Wawu berarti ini adalah perubahan dengan huruf. Kalau dhammah ini berarti perubahan dengan harokat. Berikutnya, jika fa'ilnya adalah jamak muannas salim, maka ditandai dengan dhammah. Contoh, jalasat al-muslimatu. Jalasat ini kedudukannya fi'il, kata kerja. Nah, fa'ilnya adalah kata al-muslimatu. Ditandai dengan dhammah. Contoh yang ke-6. Jika fa'ilnya adalah berupa jamak taksir, maka ditandai dengan dhammah, rofa'nya dengan dhammah. Jalasa fi'il, telah duduk. Siapa yang duduk? Ar-rijalu, para lelaki. Ditandai dengan dhammah. Ar-rijalu ini jamak dari rojulun. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terakhir kita akan membahas kaidah jamak taksir. Jika dalam sebuah kalimat fa'ilnya berupa jamak taksir li ghairi akil atau yang tidak berakal, maka fi'ilnya wajib mufrad muannas. Jadi jika teman-teman ingin membuat kalimat, cek dulu fa'ilnya sebelum kita memilih fi'ilnya. Nah, kita ulang sekali lagi, jika fa'ilnya berupa jamak taksir li ghairi akil, jamak yang tidak beraturan untuk yang tidak berakal, maka fi'ilnya wajib mufrad muannas. Kita punya contoh, khosya'al qalbu. Khosya'a sama al-qalbu. Nah, fa'il yang pertama ini bentuk mufrad ya. Al-qalbu artinya hati. Hati telah khusyuk. Al-qalbu fa'ilnya ini untuk mudzakkar. Maka khosya'a fi'ilnya juga harus mudzakkar. Nah, kita coba lihat ke sini. Jika fa'ilnya berubah ke bentuk jamak taksir li ghairi akil, ini jamak taksir li ghairi akil, al-qalbu menjadi al-qulubu yang artinya hati-hati. Maksudnya bukan hati-hati di jalan, tapi hati-hati. Al-qulub, al-qalb itu maka fi'ilnya wajib mufrad muannas. Nah, ini mufrad muannas, bentuk satu perempuan. Nah, tandai dengan ta. Berarti bahasa Arabnya yang benar adalah khosya'atil qulubu. Khosya'at al-qulubu. Kalau teman-teman bilang khosya'a al-qulubu,
ini adalah salah. Karena ini mudzakkar, ini muannas. Oh ya, ada yang perlu teman-teman ingat bahwa setiap jamak yang tidak berakal, jamak yang tidak berakal dihukumi dengan muannas. Jamak yang tidak berakal dihukumi muannas. Makanya ini tadi muannas dan ketemu muannas. Tidak boleh yang fa'ilnya muannas depannya fi'ilnya mudzakkar. Ingat-ingat ya. Berikutnya, jika fa'ilnya berupa jamak taksir lil akil yang berakal, maka fi'ilnya menyesuaikan. Jadi ketika fa'ilnya ini laki-laki, maka fi'ilnya pun harus laki-laki. Contoh, bentuk mufradnya. Qoma ar-rajulu, seorang laki-laki telah berdiri. Kita buatlah bentuk jamaknya. Para lelaki telah berdiri. Bahasa Arabnya qoma ar-rijalu. Para lelaki telah berdiri. Qoma ini mudzakkar, ar-rijalu mudzakkar. Harus menyesuaikan. Jadi, misalkan teman-teman bikin kalimat qomat ar-rijalu, ini salah. Bisa dimengerti ya? Jadi, kalau jamak fa'ilnya adalah jamak taksir lil akil, berarti harus menyesuaikan. Kalau laki-laki ya, fi'ilnya harus laki-laki. Baik, kita berikan contoh. Jika fa'ilnya jamak taksir lil akil untuk perempuan. Bentuk kalimat mufradnya, ja'at al-mar'atu, seorang wanita telah datang. Nah, kalau yang datang ini para wanita, bahasa Arabnya bagaimana? Ja'at an-nisa'u. Telah datang para wanita. Nah, fa'ilnya ini jamak taksir lil muannas, perempuan, maka fi'ilnya juga harus perempuan. Gitu. Bisa dipahami ya penjelasan untuk materi kita kali ini? Kalau bisa untuk tanda-tanda i'rab teman-teman hafalkan biar nanti lebih mudah ketika menyusun kalimat. Baik, kita cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jika ada yang dibingungkan silakan ditanyakan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.